Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini Tuhan masih memberi kesempatan pada kita untuk berkarya di dunia ini. Sebelum melakukan segala karya kita hari ini, mari kita isi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan untuk dasar kita melakukan segala sesuatunya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Utomo. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa mengerti firman yang akan disampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk istirahat semalam dan atas penyertaan serta perlindungan-Mu pada kami selama ini. Pagi ini sebelum melakukan segala kegiatan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini mengambil judul kesederhanaan yang berharga. Terambil dari Yohanes 6 ayat yang pertama hingga yang ke-15, tapi kita akan fokus pada ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Keterbatasan seringkali membuat orang merasa tidak layak dan tidak berguna untuk sesama. Nama Nick Vujicic tentu sudah sangat sering kita dengar. Ia adalah seorang motivator dunia berkebangsaan Australia. Sejak lahir, Nick telah mengalami sindrom tetra amelia yang membuatnya lahir tanpa memiliki kaki dan tangan. Sekalipun memiliki keterbatasan secara fisik, namun hal ini tidak membatasi Nick untuk beraktivitas dan menjadi berguna bagi orang lain. Dalam kelompok-kelompok kecil di gereja, Nick seringkali berbagi akan pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Pada tahun 2005, Nick Vujicic kemudian membentuk sebuah organisasi pelayanan penginjilan non-profit internasional bernama Life Without Limbs. Tujuan Nick bagi organisasi yang dibentuknya ini adalah untuk membagikan harapan dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah terlebih dahulu ia rasakan secara pribadi kepada orang-orang di seluruh dunia. Ketika segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka ia akan memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Ketika Tuhan Yesus mengajar, ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Kerumunan orang banyak itu berjumlah kurang lebih 5.000 orang laki-laki ditambah sejumlah perempuan dan anak-anak lainnya. Melihat kerumunan orang banyak itu yang dalam kondisi lapar, Tuhan Yesus mengajukan sebuah pertanyaan yang menguji seberapa dalam iman para muridnya. Kata Yesus kepada para murid, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Seorang murid Yesus bernama Andreas kemudian membawa perbekalan sederhana dari seorang anak laki-laki, yaitu 5 roti jelai dan 2 ikan. Sebagian besar orang yang mengikut Yesus pada saat itu ialah orang Yahudi. Pada masa itu mereka semua mengetahui bahwa roti jelai salah satu makanan yang biasanya diberikan kepada hewan ternak dan bukan pada manusia. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 28. Akan tetapi dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan ini, anak laki-laki itu menyerahkan seluruh miliknya kepada Tuhan. Dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan itu, Tuhan pun memberkati dan menjadikannya alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi sesama, untuk mengenyangkan kerumunan orang banyak itu. Demikianlah sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus belajar untuk menyerahkan setiap keterbatasan dan kelemahan kita kepada Tuhan. Sebab
Tuhan memandang kita dengan sangat berharga. Ia akan memberkati kita dan menjadikan kita alat di tangannya untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama. Dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan, Tuhan bekerja dengan begitu indah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sadar keterbatasan kami. Kami sadar kelemahan kami. Kami sadar bahwa kami seringkali jatuh di dalam kecemaran dosa. Namun Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami, bahkan di dalam keterbatasan, di dalam kelemahan, di dalam kesederhanaan, bahkan di dalam kecemaran dosa kami. Engkau berkenan untuk merengkuh kami. Engkau berkenan untuk memeluk kami. Engkau berkenan untuk membangkitkan kami. Sehingga kami di dalam segala keterbatasan kesederhanaan itu, Kau pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa. Berkati kami semua, supaya hari-hari kehidupan kami tidak percuma. Namun kami akan lakukan, gunakan semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang banyak kelemahan, keterbatasan. Namun percayalah, di tangan Tuhan yang tak terbatas, Tuhan bisa memakai kita luar biasa. Manusia memang terbatas dan punya banyak kelemahan. Tidak sedikit orang menjadi frustasi dan kehilangan pengharapan. Kabar baiknya, Tuhan Yesus melengkapi dan memberikan solusi di tengah keterbatasan. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati.